Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisis satu emiten yang secara teknikal saat ini memang masih bergerak downtrend, tapi pada perdagangan hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi, dan ternyata laba bersih kuartal 3-nya melesat 400% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini kita coba analisa saham Danamon yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 2.530. Secara teknikal dalam 2 minggu terakhir ini Danamon sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak downtrend sempat sideways di sekitar harga 2.350, tapi beberapa kali mencoba break 2.400 dan namun selalu gagal. Tapi pada akhir Oktober bisa kita lihat Danamon sudah berhasil naik di atas 2.400. Saat itu langsung naik tinggi melewati garis EMA 50. Saya secara teknikal Danamon sudah mulai uptrend. Pada perdagangan tanggal 31 Oktober sempat naik tinggi mendekati 2.650, tapi penutupan kembali gagal naik di atas zona 2.580 sampai 2.600. Dan saat ini memang mulai terkoreksi. Dan jika kita lihat koreksi memang koreksi wajar, tapi candle 3 hari terakhir memang tidak begitu oke karena ini candle doji. Nah, kalau pemberitaan bahwa Bapak Lokehon ternyata borong jutaan lembar saham Danamon. Jadi aksi borong ini dilakukan pada bulan Oktober kemarin, jadi pada saat sebelum naik tinggi seperti ini. Salah satu alasan Bapak Lokehon terus melakukan akumulasi, karena Bapak Lokehon menganggap harga saham Danamon itu masih murah. Jadi price to book value ratio itu masih sekitar 0,47 kali, itu masih murah. Dan Bapak Lokehon juga menjelaskan bahwa harga di sekitar 2.510 itu masih terdiskon 73% lebih. Jadi saat ini memang menurut Bapak Lokehon sangat murah, tapi secara teknikal memang saat ini Danamon sudah mulai membaik. Dan jika kita perhatikan di broker summary, dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, terpantau ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing 2 hari terakhir terpantau ini masih distribusi, tapi ini hanya distribusi kecil. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham Danamon, misalnya juga masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry lebih oke coba tunggu di sekitar 2.500 sampai sekitar 2.450 atau di sekitar garis EMA 150 ini untuk target entry-nya. Dan target swing besarnya tetap di zona 2.580 sampai 2.600. Atau hold satu selama Danamon tidak turun di bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 2.650 sampai 2.700 untuk target lebih jauhnya. Nah, cara pergerakan Danamon saat ini masih akan oke selama kuat di atas garis EMA 50 150. Tapi untuk entry lebih oke tunggu terkoreksi dulu. Oke, sekarang saya akan coba update dulu pergerakan saham GCTL. GCTL sebelum juga sempat kita bahas beberapa hari sebelumnya, kan memang kalau pemberitaan Bapak Lokehon juga mulai masuk akumulasi kembali. Bila kita lihat pada perdagangan hari Jumat, GCTL mulai berhasil naik di atas garis EMA 150 di harga 1055. Hari Jumat masih naik 2% lebih ke 1080. Jadi menarik cara teknikal, karena apabila masih beri garis EMA 150, GCTL juga akan mulai uptrend. Target kenaikan terdekat memang di harga 1100. Apabila berhasil break, target berikutnya itu sekitar 1150 sampai 1160. Jadi kita update dulu pergerakan saham GCTL saat ini. Bisa kita lihat di sini, asing juga terpantau hari Jumat masih lanjut masuk setelah beberapa hari sebelum mulai akumulasi. Di broker saham ini juga terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Sehingga untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1050 atau mungkin dapat di sekitar garis EMA 50 di 1025 sampai 1030, teman-teman masih bisa coba di hold. Jadi untuk saat ini terlalu stopnya itu di 1050 atau hold catur selama GCTL tidak turun kembali bawah garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, lebih oke tetap tunggu GCTL mengetes kembali garis EMA 150 apabila masih bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry. Dan sekarang kita lihat saham perbankan lainnya yang dimiliki Bapak Lokehon. Ada NSP, bisa kita lihat secara teknikal juga sebenarnya masih oke. Saat ini juga masih bisa bertahan dan naik kembali di atas garis EMA 50-150, tapi pada perdagangan hari Jumat, NSP turun 0,36% ke 1385. Dan cara pergerakan jika kita lihat 1380 sampai 1400 ini masih berupa zona resisten yang harus tembus NSP. Dan bisa kita lihat di broker summary dulu untuk NSP. Penurunan hari Jumat ini ada sedikit distribusi dan terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk NSP saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50 sampai sekitar 1365. Jadi apabila mau entry lebih oke saya tunggu terkoreksi dulu mendekati target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry. Dan target swing jangka pendek di garis 1400 atau hold 100 selama garis EMA 50 150 tidak tembus.
dan target lebih jauh juga 1450 untuk NSP saat ini. Selanjutnya kita lihat CMB Niaga. CMB Niaga juga dipunya Bapak Loke Hong. Cara pergerakan juga hampir mirip dengan NSP. Saat ini juga mencoba untuk break resistance 1750 dan sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan garis EMA 150 bisa kita lihat di harga 1720, garis EMA 50 di sekitar 1715. Dan resistance 1750 sudah beberapa kali coba ditembus, ini masih belum berhasil break. Dan bisa kita lihat ini menarik, asing masih terus masuk. Dan pada perdagangan hari Jumat walaupun turun ya terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk CMB Niaga untuk saat ini wait and see, menurut saya masih menarik untuk buy on breakout apabila berhasil break 1750 atau jika terpantau terkoreksi juga minggu depan, malah kesempatan untuk kita coba tunggu di sekitar garis EMA 50 150 untuk entry apabila CMB Niaga masih bisa bertahan dari rebound dari support ini. Dan target swing apabila berhasil break 1750 saja ada potensi ke 1780 sampai 1800 untuk target kenaikan terdekat. Apabila berhasil break baru target berikutnya di 1880. Jadi CMB Niaga apabila teman-teman masih punya, menurut saya juga masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50 150 atau maksimal di atas 1700. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.